Oke, selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mahasiswa kelas komunikasi data dan jaringan komputer ya, di sini telah hadir Mas Yosef Christian ya. Selamat pagi Mas Yosef Christian ya. Semoga waktu Anda tidak terganggu untuk beribadah ya. Nah, oke. Saudara-saudara, dalam sesi ini saya akan menjelaskan tentang persiapan untuk UTS ya. Untuk UTS nanti saya berikan soal yang itu adalah melakukan simulasi ya. Soal untuk melakukan simulasi ini nanti menggunakan simulator network ya, SIMnet ya atau NetSim ya, network simulator. Boleh menggunakan Cisco Packet Tracer yang gratis ya seperti ini ya, karena memang ini memang diberikan gratis ya untuk dilakukan simulasi secara online. Kemudian juga Anda bisa menggunakan network simulator yang lain ya. Yang penting adalah gratis bagi Anda ya, sehingga tidak berbiaya. Kemudian saudara-saudara, Anda nanti saya berikan waktu kurang lebih 2 minggu untuk merancang jaringan komputer di dalam simulator network ini ya. Jadi kemudian setelah Anda bisa merancang jaringan komputer ya di dalam network simulator ini, kemudian nanti saya berikan tugas untuk melakukan pengujian komunikasi data ya. Komunikasi data antar device yang terhubung dengan jaringan. Nah, otomatis juga karena jaringan yang Anda rancang ini nanti disimulasikan seolah-olah terhubung dengan internet ya, atau juga terhubung dengan internet secara real juga nggak apa-apa ya. Itu nanti maka saya berikan tugas ya kan, untuk melakukan uji routing ya, untuk memastikan bahwa semua device, semua komputer yang nanti akan Anda setup dalam jaringan itu terhubung dengan tepat ya. Setelah itu adalah itu seperti biasa, apa yang Anda lakukan di dalam memastikan bahwa routing itu terjadi ya kan. Maka setelah Anda menyusun itu skema jaringannya, maka saya berikan tugas untuk menyusun atau mengimplementasikan TCP/IP ya. Walaupun itu belum kita bahas ya TCP/IP ya, tapi itu karena sangat mudah sekali ya. Jadi konfigurasi IP ya, IP networks ya, TCP itu IP version 4 itu bisa Anda terapkan. Setelah Anda memberikan alamat IP address ya kepada semua komputer atau semua device yang Anda lakukan dalam network simulator, maka Anda melakukan uji routing secara sederhana ya. Nah, kemudian uji routing ini nanti ditampilkan kemudian sebisa mungkin di-capture ya, di-capture dalam network simulator ya, supaya kita bisa mengetahui gitu kan karakteristik daripada transmisi data dan juga replay data ya dari setiap device yang kita hubungkan di dalam jaringan. Nah, jaringan ini itu sesuai dengan itu sebagai contohnya gitu kan. Jaringan ini untuk sementara kita menggunakan koneksi kabel UTP ya, kabel UTP. Jadi Anda nanti simulasinya diasumsikan seolah-olah semuanya menggunakan kabel UTP ya, kabel UTP atau juga koneksi via RJ45 ya, yang otomatis di situ ada switch, ada router ya, atau juga mungkin hub ya, diperlukan ya, silakan ya. Yang penting adalah scalability jaringannya ya kan, mungkin yang nggak usah banyak-banyak ya, mungkin 10 komputer ditambah juga printer atau juga device lain yang perlu dimasukkan dalam jaringan supaya bisa di-share dalam jaringan seperti itu ya. Setelah Anda bisa merancang simulasi gitu kan, kemudian Anda melakukan simulasi dan uji routing bisa dilakukan ya, maka saya berikan tugas untuk menjelaskan proses komunikasi data antar komputer atau device yang terjadi dalam jaringan. Nah, ya. Jadi kurang lebih seperti itu saudara-saudara. Ya, halo? Halo? Halo Pak, ya Pak. Ya, di sini ada Asmi, ada Jackie, ada Anggre Yani, ya, ada Jackie, ya. Jelas ya, itu instruksi dalam UTS saya ya, saudara-saudara. Halo, halo, Ya Pak, jelas Pak. jelas ya. Jadi nanti saya berikan tugas untuk mencari network simulator online, ya. Atau juga boleh menggunakan Cisco Packet Tracer secara online. Ya, itu kan gratis ya. Jadi kalau Anda mau gitu kan,
itu menggunakan Cisco Packet Tracer silakan ya. Network simulator yang lain juga silakan ya. Saya berikan kebebasan bagi Anda ya. Network simulator ini banyak sekali ya, NetSim ya. Itu ada CS4G ya, ada internet simulator ya kan, banyak sekali ya. Jadi Anda saya berikan kebebasan ya, kebebasan untuk milih ya. Itu harapannya adalah agar Anda nanti menguasai konsep atau penerapan ya kan, konfigurasi TCP/IP dalam jaringan ya. Jadi setelah Anda menguasai konfigurasi TCP/IP gitu kan, maka Anda bisa itu mengembangkan lebih jauh kan. Syukur-syukur nanti bisa kita demokan di itu UAS ya, jaringan yang lebih kompleks ya. Misalkan jaringan itu terhubung dengan WiFi ya atau wireless ya. Kemudian juga terhubung dengan mobile phone. Nah, itu semua nanti bisa kita simulasikan di UAS ya. Tapi untuk sementara dulu kita pastikan semua mahasiswa ini menguasai dulu konfigurasi TCP/IP network dalam jaringan ya. Nah, begitu saudara-saudara ya. Halo, halo. Siapa? Ya, oke. Nah, kira-kira bisa saudara-saudara ya. Halo. Berarti nanti dari UTS ini, Pak, izin bertanya, Pak. Iya, iya. Hmm. Berarti nanti dari UTS ini kita ngonfig beberapa perangkat jaringan ya, Pak. Betul, betul. Berarti Hmm. Betul sekali. Ya. apakah nanti untuk konfigurasinya itu endpoint-nya harus terhubung ke internet, Pak? Eh, Sampai terhubung ke internet atau gimana ya, Pak? Atau boleh, cuman bisa boleh komunikasi apa itu aja, Pak? internal aja ya. Boleh apa itu Oh, internal, LAN internal eksternal aja berarti ya, ya. Pak? Betul ya. Saya berikan kebebasan bagi Anda ya. Boleh Baik, Pak. ya. Jadi yang penting adalah Anda targetnya adalah semua mahasiswa menguasai dulu itu konfigurasi TCP/IP dalam jaringan ya. Seperti itu ya. Sampai juga kalau misalkan terhubung dengan jaringan maka Anda setting DNS ya, domain name server ya. DNS ya dan apa itu protokol yang lain ya yang diperlukan. Jadi kalau misalkan Anda sampai di level terkoneksi dengan internet bagus ya. Kemudian jaringan internal saja boleh ya. Kemudian apa itu konfigurasi jaringannya bebas ya, boleh star, boleh tree, boleh bus ya kan. Nah, atau juga nanti saya apa itu berikan pilihan juga nggak apa-apa, tapi kalau Anda milih sendiri juga kan, Pak saya menggunakan star boleh ya, bus boleh, tree boleh ya. Jadi itu Anda bisa berikan kebebasan di situ ya. Nah, saudara-saudara, dengan cara seperti itu, maka harapan saya adalah semua mahasiswa di dalam kelas ini menguasai konsep komunikasi data di dalam jaringan komputer yang itu distandarkan menjadi protokol TCP/IP seperti itu, ya. Nah, sehingga Anda bisa mengetahui cara kerja daripada komunikasi data di dalam jaringan komputer, kemudian juga nanti bisa mengukur performansinya, ya. Performansi sederhana yang mau saya inginkan dari network simulator ini adalah Anda bisa melakukan routing, ya, routing sederhana aja, ya ngeping, ya, ngeping antar device yang terhubung dengan jaringan, ya. Nah, ngeping itu nanti itu Anda bisa capture gitu kan. Kemudian itu nanti saya berikan pertanyaan untuk Anda explore ya kurang lebih ya. Kenapa kok terjadi error? Nah, ya. Padahal apa itu komputer ini saudara-saudara yang Anda hubungkan dengan jaringan itu apa itu relatif tidak ada masalah, semua terkoneksi dengan benar ya. Tapi kenapa kok masih ada error? Itu sebagai salah satu contoh ya. Salah satu contoh gitu kan bahwa di dalam komunikasi data ya yang kita berlakukan di dalam satu jaringan ya, itu tidak memungkinkan terjadi yang namanya error ya. Error ini maksudnya apa? Dan apa bentuknya error dan apa dampaknya? Itu nanti kita itu bahas di dalam soal ya. Jadi Anda coba nanti saya berikan pertanyaan yang agak sulit ya, kenapa terjadi error ya? Apa dampaknya gitu kan? Kemudian bagaimana cara memperkecilnya kan itu tentu agak sulit ya, karena Anda belum di situ pembelajarannya ya. Begitu saudara-saudara? Halo? Halo? Halo, Pak. Ya, ada pertanyaan silakan. Halo? Iya, Pak.
Cukup sih Pak. Untuk soalnya nanti akan di-share di LMS kan ya Kak? Iya, betul ya. Soal Oke. akan saya bagi di LMS ya. Kemudian nanti saudara-saudara ya, Anda menulis jawaban ya, cukup di PPT yang dipresentasikan ya. Tidak perlu pakai dokumen, nggak perlu ya. Saya pikir ya, dokumen itu formatting saja ya. Jadi untuk ya, yang online, yang paling penting diukur itu adalah performansi di dalam mengerjakan soal ya. Jadi nanti saya berikan kewajiban untuk mendokumentasikan simulasi dan mempresentasikannya di dalam channel YouTube Anda masing-masing ya. Jadi Anda pasti punya ya channel YouTube ya untuk pembelajaran ya, saudara-saudara. Punya Pak. Nah, oke ya. Ada, Pak. Ada ya. Jadi Anda nanti saya berikan waktu ya kan, nggak usah banyak-banyak, 10 menit aja. 10 menit ya kan, mempresentasikan hasil pekerjaannya ya, saudara-saudara ya. Itu saudara-saudara ya. Kemudian saya juga itu sarankan kepada Anda, waktu Anda presentasi, usahakan Anda muncul wajahnya ya. Karena nanti kalau Anda lulus itu kan Anda tidak jadi pertanyaan orang gitu ya. Lulus itu bukan karena orang lain itu kan, karena Anda sendiri yang mengerjakan ya, saudara-saudara ya. Karena Unsia ini rawan juga difitnah oleh orang ya. Pak, dia kok lulus ya kan, nggak pernah ngerjain tugas ya kan. Nah, itu nanti bisa kita buktikan. Ini loh, Jackie. Ya, Jackie ini itu ini orangnya ya. Kuliah dari semester 1 presentasi tugas, ya ini wajahnya, gitu kan ya. Wajahnya ini semester 2 dia presentasi juga ya. Sampai dia bimbingan KP, sampai dia tugas akhir, wajahnya nggak berubah. Betul, Jackie? Wajahmu nggak berubah kan ya? Nggak operasi plastik ya? Alhamdulillah. Nah, Sorry Pak. tetap ganteng maksudnya ya. Gitu kan? Gitu ya. Jadi waktu presentasi usahakan tampil wajah Anda ya, supaya nanti kalau Anda lulus ya kan itu nggak jadi pertanyaan ya. Ini kuliah online nggak pernah kelihatan, tiba-tiba lulus. Ya, betul nggak Pak Uju? Ya. Nah, ini buktinya Pak. Ya, dia ada ngerjakan tugas ya, dan juga tugasnya juga bagus, benar. Ya. Apanya yang diragukan? Nah, gitu kan. Jadi kalau Anda saudara-saudara kan kuliah online ya kan, itu bersyukur semua itu bisa didokumentasikan ya. Saya saudara-saudara kuliah mulai dari S1, S2, S3 sampai juga kuliah di Jepang ya. Itu satu pun video saya nggak ada itu di laboratorium atau waktu saya ngerjain tugas. Kalau Anda kan sekarang bisa ya. Anda ngerjain tugas dokumentasi. Anda mengerjakan apapun dokumentasi. Nah, itu kan jadi Anda punya track record ya. Ya, oke, bisa dibuat PPT ya. Buat PPT dijelaskan dengan YouTube ya, dengan channel YouTube ya. Jadi betul Anda nggak perlu ribet-ribet ya. 10 menit aja ya. 10 menit untuk menjelaskan hasil daripada pekerjaan soal ya. Setuju saudara-saudara ya? Halo. Baik Pak. Pak mau bertanya Pak. Ya, silakan. Nanti untuk perangkat jaringannya itu apakah dibebaskan Pak? Misalkan kita menggunakan router, firewall, itu bebas ya Pak? Bebas, bebas ya. Karena kita belum sampai di level security ya. Jadi kita nggak perlu boleh Anda terapkan firewall, boleh ya. Tapi kita belum sampai di level di situ. Ya. Yang pasti komponen sederhananya adalah di situ ada switch, ada router ya, router terhubung dengan internet ya. Kemudian distribusi jaringan ya. Jadi kalau misalkan Anda mau terhubung dengan internet, maka harus pakai router ya. Router Anda bisa simulasikan ya, saudara-saudara. Halo. Siapa? Ya. Oke. Saudara-saudara, sederhana saja ya karena ini hari Minggu ya, pekan liburan ya. Jadi saya nggak terlalu lama-lama ya. Yang penting Anda siapkan network simulator yang akan Anda gunakan. Ya, Anda tentukan ya. Mulai sekarang Anda cari ya, ini contoh aja kan Cisco Packet Tracer ya. Juga boleh menggunakan network simulator yang lain ya. Bebas ya, Anda bisa tentukan yang mana yang Anda pilih, yang mana Anda sukai ya, karena kurang lebih sama ya. Kurang lebih sama satu sama lain ya. Kemudian Anda segera menyiapkan skema atau juga konfigurasi jaringan ya.
Kemudian Anda juga mulai nyoba-nyoba mengukur atau routing jaringan, ya. Kemudian setelah itu Anda mendapatkan data dari routing jaringan, ya. Nah, itu nanti Anda jelaskan, ya. Itu saudara, ya, sangat sederhana, simple ya. Soalnya, halo, Iya, dulu aku lagi nge-zoom dulu. halo, Apa ini dulu nyiram gue ya? Izinnya nggak? halo. Halo, Ya, Pak. Pak. Oke, saudara-saudara, ada pertanyaan lagi sebelum saya tutup apa itu forum ini? Pak, saya mau bertanya lagi nih, Pak. Ya, silakan. Nanti itu proses komunikasi itu apakah sampai sharing data atau cuman ping doang, Pak? Ping saja, Pak. Karena kan ping itu Eh, juga kirim stream paket data, jadinya, Pak. stream data kalau Anda apa itu di situ bisa ya, stream data ya, uji streaming ya. Bisa nggak di situ dilakukan di apa itu di dalam network simulator ini? Sharing file gitu paling apa ya? Bisa stream data. Halo, uji stream data bisa? Sharing file sih kayaknya bisa sih, Pak. Bisa ya, oke. Kalau bisa nggak apa-apa ya. Jadi Tapi nanti kita harus install desktopnya juga ya sih, itu Pak, masalahnya buat ya. endpoint-nya. Nah, itu banyak Tapi sekali. kalau hanya untuk komunikasi itu bisa by ping aja sih, Pak. Ya, Atau telepon. komunikasi aja ya. Yang saya tekankan itu cuma dua ya, bisa tiga ya. Bisa desain jaringan, bisa itu konfigurasi TCP/IP, bisa uji routing sederhana. Nah, itu aja. Gitu ya. Saudara ya. Memang banyak kalau mau dikembangkan banyak sekali ya, tapi karena kelas kita ini apa itu eh, anaknya beragam ya, juga apa itu sebagian juga apa itu mengenal ilmu komputer ya. Jadi saya nggak mau terlalu berat untuk kasih soalnya. Ya, nanti aja waktu di UAS ya. Waktu di UAS itu baru nanti kita pengujiannya agak kompleks ya pengujiannya. Gitu sudah saudara ya. Jadi Baik, metode simulator ini nanti berlanjut sampai di UAS ya, Jackie ya. Jadi usahakan Anda milih network simulator ini fix ya, karena nanti juga akan digunakan ya di UAS. Halo? ya Pak. Oke. Ya, Oke, saudara-saudara, saya pikir cukup ya. Selamat berakhir pekan ya. Jadi Anda bisa berikan waktu cukup 2 minggu ya. Cukup ya untuk mengerjakan soal saya ya. Halo. insya Allah gitu, Pak. Ya, cukup ya. Oke, terima kasih saudara-saudara semuanya. Selamat berakhir pekan dan selamat mempersiapkan UAS dengan semangat ya, dengan bagus ya. Sehingga nanti Anda lulus itu memang kuliah di Indonesia itu ada experience, ada pengalaman walaupun itu online ya. Pengalaman sendiri kan nggak ada yang tahu. Kalau dulu saya praktikum selalu laboratorium, selalu di laboratorium ya. Kalau nggak di laboratorium nggak bisa ya. Kalau Anda kan kuliah online ya bisa di mana saja praktikum ya. Karena sekarang ini platform-platform pembelajaran online di mana-mana ada ya. Nah, simulator-simulator juga semakin banyak ya. Zaman saya dulu simulator itu hanya cuma satu ya. Itu pun juga software ya. Tidak web berbasis web seperti sekarang ya. Terima kasih saudara atas waktunya. Selamat siang. Ya, salam sejahtera untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, Pak, terima kasih. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. ya, Jackie dan kawan-kawan ya. Selamat belajar.